Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan di sini. Hari ini kita akan bahas mengenai kesehatan, guys ya. Sekali lagi tentang kesehatan, karena sebagai pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, gua selain melatih konsultan pajak, gua juga pengen juga melatih kesehatan ya teman-teman. Karena apa sih yang lebih penting daripada kesehatan? Rasa-rasanya nggak ada yang penting dari kesehatan ya teman-teman. Nah, hari ini mengenai jus buah. Ternyata jus buah itu malah bikin tambah gendut, bukannya tambah sehat gitu, malah buruk gitu. Ini bertentangan dengan persepsi yang kita tahu selama ini, bertentangan dengan ide yang sudah disampaikan turun-temurun dari kakek nenek kita sampai ayah ibu kita kepada kita semua gitu ya. Nah, pertama mengenai dari mana ide ceritanya. Sebenarnya dari mana sih ide cerita bahwa yang namanya buah-buahan itu sehat gitu? Bahkan selalu diceritakan kan dari ayah kita, ibu kita, nenek kita, kakek kita gitu. Buah-buahan itu sehat, dari mana ide ceritanya? Siapa yang pertama kali bilang bahwa itu sehat gitu? Ini hanyalah sebuah cerita ide yang turun-temurun teman-teman ya. Hanyalah sebuah ide cerita turun-temurun, bukan berarti salah gitu. Cuman ini adalah ide cerita yang turun-temurun yang sudah nggak jelas sebenarnya dari mana asal-uasalnya gitu. Bagaimana penelitiannya? Juga kurang jelas juga teman-teman ya. Apakah lu tahu bagaimana perlakuan penelitiannya? Kalau lu tahu coba lu sampaikan di komentar teman-teman ya. Bagaimana penelitian mengenai buah ini gitu. Makan buah itu sehat apa nggak sehat? Atau lebih sehat atau kurang sehat gitu. Dan kita masih tahu juga dibandingkan dengan apa gitu kan. Nah, jadi menurut gua kita mesti berhenti percaya pada mitos dan mulai memahami detail dari ilmu pengetahuannya gitu. By the way, gua bukan dokter ya teman-teman, dan gua bukan ahli kesehatan, bukan juga ahli dalam diet gitu. Cuman ini yang selama ini gua pahami dan ternyata merubah mindset gua tentang buah gitu loh. Apalagi tentang jus ya, jus itu nanti kita akan bahas. Oke, yang pertama adalah mengenai komposisi buah. Kita mesti paham dulu nih, buah itu isinya apa sih? Buah yang kita makan tuh sehari-hari ada apel, jeruk, dan sebagainya gitu ya. Apa sih isinya? Ada beberapa. Yang pertama adalah fiber. Fiber itu serat ya, atau yang ibaratnya kalau lu makan apel, yang bagian bukan airnya. Nah, itu adalah serat gitu ya. Itu serat atau fiber. Nah, ini bagus sebenarnya. Fiber itu buat apa? Untuk mikroba di dalam perut kita. Jadi di dalam perut kita kan banyak mikroba ya, banyak bakteri. Nah, bakteri-bakteri itu kan butuh makan, ya kan? Makan dari mana dia? Yaitu dari fiber atau serat yang kita kasih, gitu teman-teman. Nah, yang kedua adalah glukosa. Jadi selain fiber ada glukosa, yang ketiga fruktosa. Glukosa itu gula, fruktosa juga gula. Ini dua barang yang sama sebenarnya. Eh, apa namanya? Rumus atomnya sama, kalau nggak salah H16 H12 karbon 6, H12, oksigennya 6 gitu. Jadi gulanya sama, cuman bentuk rangkaiannya berbeda gitu ya. Nah, glukosa ini dan fruktosa akan diubah menjadi energi oleh tubuh kita, oke? Nah, dan sebagian besar buah-buahan zaman sekarang itu sudah berbeda dengan buah yang 50 tahun yang lalu ya, di mana buah-buah sekarang itu kadar gulanya sangat-sangat tinggi teman-teman ya. Bayangkan, apel 50 tahun yang lalu dengan apel sekarang itu berbeda sekali. Apel sekarang itu sangat-sangat manis gitu. Karena apa? Karena GMO atau genetically modified organism. Istilahnya artinya ini barang yang sudah dimodify secara genetik gitu. Secara genetik sudah dimodified, sudah diubah sehingga lebih manis gitu. Artinya lebih banyak gula. Gitu ya, sesimpel itu teman-teman. Oke, sekarang apa masalahnya? Ada 5 masalah. Wah, luar biasa. Yang pertama, apa sih masalahnya kalau lu makan buah atau jus atau apa gitu ya? Yang pertama adalah bahwa sebagian besar makanan buah zaman sekarang itu adalah tinggi gula. Tinggi gula artinya apa? Kalau tinggi gula atau tinggi fruktosa atau glukosa, itu artinya ketika lu makan akan meningkatkan insulin, teman-teman ya. Jadi ketika lu makan glukosa, gula ini tuh tidak bisa langsung diserap oleh tubuh dan menjadi energi. Tidak ya. Gula ini mesti ditangani oleh hormon yang namanya insulin, ya kan? Hormon insulin. Hormon inilah yang akan membawa gula ini ke dalam sel-sel darah dan oleh sel darah akan diubah menjadi energi. Sesimpel itu ya. Nah, tetapi tinggi gula artinya di dalam darah kita, artinya tinggi insulin. Okay? Tinggi insulin akan menghasilkan yang namanya insulin resistance. Okay? Kita nggak perlu paham mengenai detailnya, tetapi
tinggi insulin akan menyebabkan insulin resistance yang akan menyebabkan diabetes tipe 2 ya, atau type 2 diabetes, yang artinya bisa berpengaruh ke jantung, stroke, kemudian darah tinggi dan sebagainya, gitu. Jadi itu semua dimulai dari gula, yang mana salah satu sumber tertingginya dari buah. Gitu teman, itu masalah pertama. Buah bisa menyebabkan tinggi gula. Kemudian masalah kedua. Masalah kedua adalah fruktosa, teman-teman. Jadi fruktosa itu ditemukan sebagian besar di buah-buahan, teman-teman ya. Kalau di tempat lain jarang gitu, lebih sedikit. Tetapi di buah-buahan itu 50%-nya fruktosa kalau nggak salah. Dan gula pasir ya, gula pasir itu 50% fruktosa kalau nggak salah. Jadi fruktosa ini adalah gula, sama seperti glukosa. Nah, cuma fruktosa yang ada di buah ini hanya bisa diproses di liver, teman-teman, atau di hati kita ya, di liver saja. Akibatnya apa? Kalau kebanyakan makan fruktosa, maka liver kita nggak akan sanggup lagi mengolah. Gitu. Akibatnya apa? Terjadi namanya fatty liver atau non-alcoholic fatty liver disease gitu. Artinya lu kena fatty liver tetapi bukan alkohol gitu. Zaman dulu orang yang fatty liver itu maksudnya livernya itu bengkak dan livernya itu diselimuti dengan lemak, yang mana lemak ini salah satu dari fruktosa. Nah, zaman dulu orang kena fatty liver itu karena alkohol. Peminum alkohol itu sudah pasti akan kena fatty liver. Tapi zaman sekarang orang-orang kena fatty liver itu tidak alkohol gitu. Termasuk gua. Gua adalah orang yang terkena fatty liver tetapi gua tidak pernah minum alkohol gitu. Yang dimana 50 tahun yang lalu belum pernah ada orang yang sakit fatty liver kalau dia bukan konsumsi alkohol gitu. Tapi zaman sekarang seperti gua salah satunya adalah penderita fatty liver tetapi kita bukan peminum alkohol. Nah, sama aja, efeknya sama teman-teman ya. Nah, jadi zaman sekarang ini bahkan anak-anak di usia 12 tahun pun sudah kena yang namanya non-alcoholic fatty liver disease gitu. Artinya fatty liver yang tidak disebabkan oleh alkohol gitu. Nah, ini berbahaya teman-teman ya. Fatty liver akan menyebabkan sirosis, bisa menyebabkan kanker hati, di mana kanker hati yang salah satu yang membunuh Steve Jobs ya. Orang kaya pun mati juga ya oleh fatty liver ya. Jadi berbahaya sekali teman-teman. Nah, dan ini semua fatty liver ini salah satu penyebab utamanya adalah makan buah, yaitu yang buah yang tinggi fruktosanya. Gitu teman-teman. Nah, kemudian masalah ketiga. Jadi masalah pertama ada tinggi gula, masalah kedua adalah fruktosa dalam buah, ini berbahaya. Masalah ketiga adalah GMO, atau tadi itu ya gue sebutkan genetically modified organism. Artinya buah-buahan zaman sekarang, terutama yang ada di supermarket itu sudah dimodified secara genetik gitu loh. Apa yang dimodified? Dia dimodified supaya enak di mulut lo gitu. Artinya apa? Yang asam dibikin kurang asam, yang manis dibikin lebih manis. Gitu teman-teman, supaya lebih enak di mulut lo, supaya lo lebih senang makan. Gitu. Akibatnya apa? Akibatnya adalah cilaka. Gulanya tinggi, insulinnya naik, atau kena fatty liver. Jadi masalahnya beruntun nih sampai ke darah tinggi dan sebagainya gitu. Jadi lebih baik apa? Lebih baik makan buah-buahan yang dari kampung aja, yang dari kampung, dari petani langsung ditanam, langsung dipanen dari petani, itu jauh lebih bagus teman-teman ya. Jadi modified organism itu berbahaya sekali, bukan berbahaya maksudnya dia sudah dimodified dengan kondisi yang lebih berbahaya karena lebih tinggi gulanya. Gitu. Musuh kita kan gula ya. Oke, masalah keempat, jus. Nah, buah udah jelek ya teman-teman ya. Buah sudah jelek karena dia penuh dengan gula dan fruktosa, diperburuk lagi dengan dibikin jus. Oke, bagaimana ceritanya? Ini kan barang tinggi rendah, tinggi gula, kan tinggi gula di plus fiber. Nah, fiber itu akan membantu ketika dia masuk ke dalam perut, fiber itu akan membantu menetralisir lebih baik gitu ya. Karena kan nggak cuma gula, tapi ada fiber. Akan lebih menetralisir. Kita buang fibernya dengan cara kita bikin jus. Oke, kita bikin jus, kita buang dong serat-seratnya, kita buang fiber itu. Oke. Akibatnya, jus yang kita minum itu tinggi gula dan rendah fiber. Ini cilaka, teman-teman ya. Gitu. Padahal fiber itu sangat penting bagi mikroba di dalam perut kita. Itu teman-teman. Usus kita, lambung kita penuh dengan mikroba di mana mereka membutuhkan fiber itu. Gitu. Jadi ini cilaka. Nah, akibatnya tinggi gula, tinggi dan rendah fiber, kita jadi lapar. Kenapa? Karena si mikrobanya butuh makan. Makanannya itu kan fiber. Gitu. Jadi kita pikir minum jus itu bagus,
Padahal salah. Yang sudah buruk diperburuk, ditambah dengan gula yang luar biasa gitu. Bayangkan, lu makan satu apel, itu kan satu doang tuh. Tetapi kalau lu mau ngejus, kan minimal 2 apel atau 3 apel lu jus. Jadilah jus gitu loh, baru lu bisa minum. Nah, berbahaya teman-teman ya. Justru kita memperbanyak makanannya, tapi yang diperbanyak itu gulanya, bukan fibernya. Salah. Harusnya kita perbanyak fibernya dan kurangin gulanya. Itu baru betul. Gitu. Jadi bukannya kita ngurangin lapar, kita malah menambah lapar. Karena kenapa bisa nambah lapar? Karena insulinnya naik, teman-teman ya. Ketika kita minum minum jus, maka gulanya akan naik, insulinnya naik. Nah, sehingga kita tidak bisa bakar lemak. Nah, ini nanti cerita lain lagi ya. Dengan hadirnya insulin, lemak tubuh tuh nggak bisa terbakar. Akibatnya apa? Tubuh kan butuh energi toh. Tubuh kan butuh energi nih. Sedangkan lu minum gula itu meningkatkan insulin tuh mencegah untuk kita bakar lemak. Akhirnya apa? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah tubuh kita akan jadi lapar, di mana tubuh akan meminta asukan makanan sehingga kita jadi lapar. Kemungkinan kedua adalah metabolisme tubuh akan turun karena tubuh butuh energi, sedangkan tubuh nggak bisa ngambil lemak gara-gara ada insulin. Gitu teman-teman. Nah itu ceritanya ya. Jadi jus itu malah memperburuk. Masalah kelima, buah yang sudah buruk diperburuk dengan jus, diperburuk lagi menjadi racun yang namanya sirup, teman-teman. Ini yang gue dengar ya teman-teman dari YouTube gitu ya, dan dari ahli-ahli dokter gitu. Ini bukan saran profesional dokter ya teman-teman ya, tetapi ini yang gue pahami gitu. Ini sudah buruk diperburuk lagi. Sirup. Kita udah punya buah yang manis, dibikin manis dengan jus, tetapi mereka, para ahli, menemukan lagi sebuah cara untuk membuat ini menjadi lebih kental lagi, menjadi lebih manis lagi, menjadi lebih konsentrat lagi, yaitu namanya sirup buah, gitu teman-teman. Nah, jadi sudah diperburuk lagi, dan sekarang sudah jadi racun nih teman-teman ya, namanya sirup ya. Nah, kenapa bisa jadi racun? Karena sirup ini terlalu tinggi kadar gulanya teman-teman. Fibernya tidak ada, proteinnya tidak ada, tetapi gulanya sangat-sangat tinggi gitu. Gula yang tinggi, akibatnya apa? Akibatnya akan meningkatkan insulin dalam darah. Akibatnya apa? Akibatnya ditambah lagi dengan fruktosa ya. Jadi kebanyakan sirup yang tinggi gula itu, yang tinggi adalah fruktosanya lagi. Lebih cilaka lagi teman-teman. Fruktosa itu bisa dibikin dengan sirup itu, sehingga terjadi peningkatan insulin yang tinggi dalam darah, sehingga kita tidak bisa bakar lemak, sehingga justru kita menambah lemak, gitu. Lebih buruk lagi, sirup itu ditambah lagi dengan yang namanya bahan-bahan tambahan, seperti ada pengawetnya, ada pemanis buatan, lebih cilaka lagi pemanis buatan. Lebih ribet lagi teman-teman, berbahaya sekali ya. Nah, jadi buahnya sudah buruk, ditambah dengan jus yang tinggi konsentrat gula, lebih buruk lagi, dibikin lagi jadi sirup, lebih tinggi lagi gulanya, lebih berbahaya lagi teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, musuh kita adalah gula. Gula akan menyebabkan kenaikannya insulin. Nah, musuh utamanya adalah insulin yang naik ini. Insulin yang naik ini akan menyebabkan kita tidak bisa diet. Diet kita akan gagal gara-gara insulin yang tinggi. Oke, nanti di video lain kita akan bahas mengenai insulin. Nah, sekarang kita mau bahas apa solusinya teman-teman ya. Tadi sudah ada masalah nih ya. Masalah pertama tinggi gula, masalah kedua fruktosa, masalah ketiga adalah GMO, masalah keempat tuh jus terlalu tinggi gula, masalah kelima jadi sirup lebih tinggi lagi gula, berbahaya. Oke. Solusinya apa? Solusi pertama adalah stop jus buah teman-teman ya, apalagi sirup. Nah, jadi jus buah dan sirup di stop saja, ganti dengan buah seutuhnya. Jadi kalau makan apel ya satu apel yang lu makan gitu. Kalau makan satu apel kan kenyang ya. Daripada lu bikin jus, lu butuh 2 atau 3 buah apel untuk bikin jus. Jadi yang lu makan jumlahnya lebih banyak, tetapi yang masuk itu adalah gula, bukannya fiber. Itu salah. Yang benar adalah fiber yang diperbanyak, gula yang dikurangin. Yaitu makan buah seutuhnya. Oke. Nah, tapi tetap dikurangin teman-teman. Buat teman-teman yang dietnya adalah banyak makan buah, kurangin karena ini tidak akan membantu diet lu, justru mengurangi diet lu, justru menambah berat badan malah gitu ya. Nah, kenapa? Karena kandungan fruktosanya tinggi, kandungan glukosanya tinggi. Dan fruktosa itu ingat, fruktosa hanya bisa dikelola oleh liver, dan cilakanya liver kita nggak akan sanggup, sehingga terjadi namanya fatty liver disease gitu. Dan gue sudah alami teman-teman ya, gue sudah alami, mungkin nanti gue cerita di cerita video yang lain gitu, bahwa fatty liver itu salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang akan menghancurkan hidup lu. Nah, dan makan buah
usahakan makan dari petani lokal saja. Akan lebih baik teman-teman ya. Bukan yang sudah GMO, bukan yang sudah dimodified, buah jadi besar, kemudian jadi manis, super manis, dan berbahaya sekali. Oke. Solusi yang kedua adalah teman-teman mesti paham, semua yang meningkatkan insulin itu akan jadi masalah bagi Anda. Oke? Nah, bagaimana detailnya? Mungkin lu boleh lihat di YouTube yang lain gitu ya. Kenapa meningkatkan insulin itu menjadi masalah utama kita? Karena meningkatnya insulin akan menyebabkan kita tidak bisa bakar lemak. Gitu. Padahal orang diet maunya kan lemak dibakar, ya kan? Orang yang diet maunya lemak dibakar. Hadirnya insulin menyebabkan kita tidak bisa bakar lemak. Gitu. Dari mana hadirnya insulin? Gara-gara kita makan. Sesimpel itu teman-teman ya. Jadi solusinya adalah nggak usah makan, gitu kan? Nggak usah makan. Tetapi nggak mungkin kita nggak makan ya. Jadi supaya kita bisa nggak makan atau kita kurangin, maka solusinya adalah kita mesti mengatur waktu atau jendela makan kita dikurangin. Sesimpel itu teman-teman ya. Nah, jadi kita mesti paham, semua yang meningkatkan insulin itu akan menjadi masalah bagi kita. Oke, jadi kita mesti mikir, kalau ada yang mau masuk ke mulut kita, ini ningkatin insulin apa tidak ningkatin insulin. Itu mesti kita paham. Oke? Nah, solusi yang ketiga, ada buah-buahan yang bagus, teman-teman. Ada buah-buahan yang bagus. Ada 2 yang gue pahami ya. Yang pertama, ada 3 deh. 2 deh. Yang pertama adalah alpukat. Alpukat tersedia kan di mana-mana ya. Kita negara tropis, alpukat ada di mana-mana. Ini adalah buah-buahan yang baik, alpukat. Di mana alpukat ini tidak terlalu meningkatkan insulin, tetapi dia bisa memberi efek kenyang. Gitu. Alpukat itu punya kandungan lemak yang tinggi, bisa memberikan efek kenyang bagi kita. Gitu. By the way, lemak itu bukan musuh ya teman-teman. Lemak itu adalah teman sebenarnya ya. Yang kedua adalah berries. Berries itu blueberry, strawberry, blackberry. Nah, yang sifatnya berry-berryan ini juga sehat gitu. Artinya dia tidak meningkatkan kadar insulin di dalam darah kita. Oke? Alpukat dan berries. Nah, terus kalau lapar gimana? Kalau lu merasa lapar, gampang teman-teman ya. Jangan makan buah teman-teman ya. Apalagi makan jus. Kalau lapar jangan makan buah atau jus. Gampang kok. Makan telur, beres ya. Makan telur tapi telur utuh ya, bukan hanya putih telurnya doang, bukan hanya telur kuningnya doang, tapi telur yang utuh saja, tidak perlu dipisah-pisahan. Oke? Kenapa telur sehat? Ternyata telur itu tidak meningkatkan insulin, teman-teman. Coba lu cek deh di YouTube ya, atau di Google gitu. Berapa sih glycemic index-nya dari telur? Ternyata 0, kalau nggak salah 0 deh. Glycemic index-nya telur itu 0. Akibatnya apa? Kalau lu makan telur, tidak meningkatkan insulin. Kalau tidak meningkatkan insulin, berarti tubuh kita bisa membakar lemak gitu pada saat kita tidak makan. Nah, itu teman-teman poinnya ya. Nah, yang keempat, solusi terbaik adalah yang disebut sebagai intermittent fasting atau time restricted eating gitu ya. Artinya lu puasa sih sebenarnya. Intermittent fasting itu puasa ya. Fasting kan puasa gitu ya. Nah, puasa itu maksudnya lu memberi waktu yang lebih panjang untuk lu tidak makan dan lu memberi waktu yang lebih pendek untuk lu makan. Sesimpel itu sebenarnya ya. Nah, bagaimana maksudnya? Contoh, kemarin lu terakhir makan mungkin jam 6 sore. Maka lu makan lagi jam 6 pagi. Jangan lu makan jam 10 malam gitu. Jangan lu makan jam 12 malam. Jadi jam 6 sore lu tutup makan, lu mulai makan lagi jam 6 pagi. Itu yang dimaksud dengan 12-12. Artinya 12 jam lu makan, 12 jam lu puasa, tidak makan. Sesimpel itu teman-teman. Gampang kan teman-teman ya? Gampang ya. Nah, atau berikutnya adalah kita bisa meningkatkan. Jadi lu mungkin boleh coba bagi lu yang mungkin selama ini sudah terbiasa makan pagi, siang, sore, malam gitu ya. Mulailah dengan pola 12-12. Artinya 12 jam lu makan, 12 jam lu tidak makan. Gitu. Gampang kok. Yang berikutnya adalah lu bisa meningkat. Mungkin seminggu lu berhasil, lu minggu berikutnya lu naik menjadi 14-10 gitu ya. 14-10 artinya 14 jam lu tidak makan, 10 jam lu makan. Bagaimana caranya? Gampang. Makan pagi lu dimundurin 1 jam, makan malam, makan sore atau makan malam dipercepat 1 jam. Beres. Yang tadi lu makan pagi jam 6, lu mundurin jadi jam 7. Yang tadi lu makan sore jam 6 sore, lu majuin di jam 5 sore. Jadi jam 7 ke jam 5, itu kan berapa jam ya? 8, 9, 10, 11, 12, tambah 5, 10. Ya, 10 jam ya. 10 jam lu makan, 14 jam lu tidak makan. Gitu. Lu jalanin selama seminggu, kemudian minggu depannya lagi, lu naik menjadi 16-8. 16-8 ini yang paling ideal. Artinya lu, bukan paling ideal ya.
Tapi yang standar lah gitu. 16 jam lu tidak makan, 8 jam lu makan. Oke? Bagaimana ceritanya? Mungkin lu makan dari jam 10 sampai jam 6 sore. Atau dari jam 12 ke jam 8 malam. Pokoknya 8 jam lu membuka jendela untuk boleh makan. Kemudian 16 jam yang lain lu tidak makan. Sesimpel itu teman-teman. Lu bikin rules dalam hidup lu. Ini bukan willpower ya. Ini bukan willpower. Ini hanyalah disiplin dan gaya hidup. Ini bukanlah butuh motivasi yang kuat, itu nggak perlu. Ini hanyalah gaya hidup dan disiplin saja, gitu. Dan menjadi habit, menjadi kebiasaan. Kalau lu sudah jadi kebiasaan, maka akan lebih mudah. Oke? Nah, lu jendela makannya hanya 8 jam saja. Oke, kalau sudah berhasil, sudah terbiasa, maka lu bisa lanjutkan menjadi 18/6. Jadi 18/6 artinya 18 jam lu tidak makan, lu makan 6 jam saja. 6 jam itu maksudnya dari jam 12 ke jam 6 sore. Ya udah, jam 12 ke 6 sore lu boleh makan. Oke? Di luar itu lu nggak makan atau puasa gitu. Apakah ini gampang? Nggak gampang, tetapi pelan-pelan, teman-teman ya. Pelan-pelan mulai dari 12-12, 14-10, 6-8. Berikutnya, lu bisa lanjutkan ke yang lebih bagus lagi, yaitu 18-6. Artinya apa? Artinya, tadi kan 16-8, sekarang 18-6 ya? Udah. Berarti 18-6 artinya 6 jam lu tidak makan. 6 jam lu makan, 18 jam lu tidak makan. Nah, kemudian lu bisa berlanjut menjadi yang disebut sebagai OMAD atau one meal a day. Jadi makan 1 kali sehari, artinya jendela makannya cuma 2 jam. 2 jam gitu ya, 22 dan 2. Artinya 22 jam lu tidak makan dan 2 jam lu boleh makan. Gitu, teman-teman. Dan ini hanya mungkin sekali-sekali aja ya, 1 minggu sekali gitu. Atau kalau lu memang punya goal untuk menurunkan berat badan yang banyak gitu ya, boleh. Setiap hari juga boleh. Gua sekarang OMAD sudah beberapa hari gitu dan nggak ada masalah ya, teman-teman. Nah, dan lu bisa nambah lagi. Dari 22 jam jadi 24 jam, bahkan jadi 36 jam, jadi 48 jam, silahkan gitu. Rekor tertinggi dari orang puasa itu 300 hari lebih, teman-teman ya. Hampir setahun. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Lu nggak akan mati, teman-teman ya. Lu nggak akan mati gara-gara tidak makan. Tapi minum boleh ya, minum boleh. Gitu. Dan puasa ini adalah gratis, teman-teman ya. Gratis, murah meriah. Lu nggak usah repot, lu nggak usah masak, nggak usah cuci piring, nggak usah cuci mangkok, nggak usah beli sayur, nggak usah beli makanan. Lu cukup puasa saja, makan air putih. Sudah gitu doang, teman-teman ya. Ini luar biasa sebenarnya konsepnya ya. Entah mungkin lu punya pandangan agama tertentu atau enggak gitu. Bebas saja gitu. Tetapi ini sudah terbukti, intermittent fasting sudah terbukti dilakukan oleh banyak orang, sudah bertahun-tahun banyak orang melakukannya, dan banyak orang berhasil mencapai penurunan berat badan yang diharapkan. Dan gua termasuk salah satu, teman-teman. Gua sudah turun 5 kilo terakhir dalam 1 bulan terakhir gitu, teman-teman. Gara-gara menerapkan intermittent fasting ini. Oke? Yang kelima, yang terakhir adalah kita masih paham musuh kita bukan lemak, teman-teman ya. Kita sudah selama 50 tahun terakhir ini kita dikasih tahu oleh media, oleh orang-orang kesehatan gitu bahwa musuh adalah lemak gitu. Sehingga muncullah yang namanya susu low fat, makanan low fat, kemudian minuman low fat, dan begitu-gitu ya. Jadi padahal bukan, teman-teman ya, bukan. Musuh kita adalah insulin, teman-teman. Yaitu hormon yang namanya insulin, itulah musuh utama kita. Lemak itu bagus, teman-teman ya. Lemak itu adalah satu mekanisme oleh tubuh untuk menyimpan makanan cadangan ketika kita nggak bisa makan gitu ya. Ini sudah ada sejak 5.000 tahun yang lalu gitu. Di zaman-zaman dulu ketika kita masih bercocok tanam, belum bercocok tanam, zaman dulu ya, zaman purba dulu, orang-orang itu kan makan sekali, kemudian dia nggak makan lagi 2 hari, terus makan lagi sekali, terus nggak makan lagi 2 hari, 3 hari gitu. Seperti singa, seperti binatang-binatang zaman sekarang ya, juga sama. Seperti singa gitu kan, harimau gitu kan, dia berburu, dia makan, dia kenyang, kemudian makanan itu disimpan dalam bentuk lemak dalam tubuh dia, kemudian dia nggak makan lagi tuh, 2 hari, 3 hari nggak makan, gitu. Sampai dia betul-betul sudah nggak ada lemak lagi, baru dia makan lagi, gitu. Nah, itu mekanisme tubuh yang bagus. Lemak adalah teman kita, teman-teman ya. Lemak adalah teman, bukan musuh. Oke? Nah, tetapi masalahnya adalah kita menjadi nggak bisa bakar lemak, itu musuhnya, itu masalahnya. Lemaknya ada dalam tubuh kita, tapi kita nggak bisa manfaatkan untuk jadi energi dan kita makan. Itu masalah kan? Bayangkan lu punya duit di bank, tetapi lu nggak bisa ngambil duitnya, kan cilaka, ya kan? Nah itu masalahnya. Lemak dalam tubuh kita nggak bisa digunakan untuk jadi energi. Kenapa? Gara-gara ada insulin.
Itu teman-teman. Lemak dalam tubuh kita tidak bisa dibakar jadi energi gara-gara kehadiran insulin di dalam aliran darah kita. Oke. Kenapa bisa ada insulin? Gara-gara ada makanan gula, ada karbo gitu teman-teman ya. Jadi solusinya adalah buang karbo, buang gula sehingga insulin akan berkurang atau jam makannya dikecilin. Kalau jam makannya dikecilin, maka otomatis insulin tidak hadir dong. Kalau insulin tidak hadir, maka akibatnya adalah kita akan bisa membakar lemak dalam tubuh kita, gitu teman-teman. Oke. Nah, sekarang gimana solusi paling bagus supaya insulin tidak hadir di sebagian besar waktu kita? Jadi dalam waktu 24 jam ini, kan lu nggak mungkin nggak makan juga ya anyway ya. Kita tetap mesti makan. Jadi dalam waktu yang sekian 24 jam ini, sekian banyak ini, gimana caranya supaya insulin tidak hadir? Nah, caranya adalah dengan intermittent fasting. Dengan melakukan intermittent fasting, artinya mengurangi jendela makan kita. Jadi kalau kita hanya makan 6 jam contohnya, kita hanya makan 6 jam, ya udah hanya 6 jam plus 2 jam inilah akan terjadi kenaikan insulin. Di luar itu insulin nggak naik, ya kan? Di luar itu insulin nggak naik. Akibatnya apa? Di luar itu tubuh kita akan memanfaatkan lemak sebagai sumber energi kita. Nah, disitulah diet akan berhasil. Gitu teman-teman ya. Dan gue sudah coba teman-teman, gue sudah berhasil, gue sudah turun 5 kilogram dalam 1 bulan terakhir ini teman-teman ya. Jadi gue sudah coba intermittent fasting dari jendela makan gue diubah jadi 10 jam, jadi 8 jam, jadi 6 jam, kemudian jadi 2 jam. Kemudian gue ubah lagi, variasikan lagi teman-teman ya. Jangan mentok di satu metode, tetapi divariasikan. Kemudian gue turunin jadi 6 jam lagi, 8 jam, gue naikin lagi jadi 2 jam gitu. Dan di hari Minggu gue bebas, dari pagi sampai sore gue makan, sampai malam gue makan juga gitu. Jadi divariasikan aja teman-teman, divariasikan. Gitu ya teman-teman. Itu mengenai hari ini, mengenai jus ya teman-teman ya, sampai jauh ya pembahasan kita. Jadi sebenarnya kita masih paham teman-teman mitos bahwa makan buah itu sehat, apalagi jus, apalagi sirup, itu adalah mitos. Sesungguhnya tidak sebaik itu sebenarnya teman-teman ya. Tetap baik sih kalau kita makan dengan seutuhnya, dengan seratnya, dengan fibernya gitu. Tetapi jus itu tidak bisa ditoleransi. Itu terlalu tinggi gulanya, itu akan menyebabkan kenaikan insulin dan akan menyebabkan dietnya gagal. Teman-teman ya. Apalagi sirup itu goodbye, itu poison, itu racun. Oke teman-teman. Oke teman-teman, itu ya buat hari ini. Nggak tahu nih ada yang menonton nggak kalau mengenai kesehatan ini ya. Tetapi inilah yang gue alami dan gue merasa gue perlu sharing karena ini sangat bermanfaat bagi hidup gue gitu. Gue mengalami rasa sehat yang belum pernah gue alami sebelumnya dalam hidup gue gitu teman-teman. Karena konsep ini, konsep intermittent fasting, konsep puasa gitu teman-teman ya. Belum pernah gue mengalami hari-hari yang penuh dengan energi, penuh dengan kesegaran seperti hari-hari ini gitu loh, gara-gara gue sudah menerapkan intermittent fasting ini. Kalau dulu itu ketika kita masih makan sembarangan, masih tidak menggunakan jendela waktu yang jelas gitu ya, maka bisa makan tengah malam, bisa makan jam 10 malam, bisa makan pagi hari dan sebagainya. Akhirnya di siang harinya, di hari-hari siangnya, kita tuh mengalami brain fog gitu, atau mengalami otak tuh rasanya nggak fokus gitu. Kita nggak ngerti bagaimana, apa yang terjadi, tapi rasanya otak tuh nggak fokus. Nah, kalau sekarang, otak tuh bisa fokus. Sekarang itu sepanjang hari, gue bisa fokus otaknya gitu. Nah, kadang-kadang ngantuk, tetapi ngantuknya itu tidak sampai kayak ngaung-ngaung gitu kita punya kepala gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, bisa coba teman-teman ya. Kalau lu sudah coba, silakan di komentar bagaimana hasilnya di penerapan puasa Anda, intermittent fasting. Dan kita lihat hasilnya teman-teman. Silakan diupdate. Gue juga akan mengupdate nih nanti kalau target diet gue sudah tercapai, gue akan sampaikan ke teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi.